berjasa seumur masa. Oh cinta yang ikhlas, mari wakafkan negeri yang aman, rakyat sejahtera. Jauhnya berjarak sekitar 20 km. Menuju makam Cuk Mutia. Lewati gunung bukit dan kita lewati beberapa lagi bukit baru kita sampai ke makam Cuk Mutia. Sahabat Syiar Aceh Lon, inilah penampakan jalan terbaru menuju makam Cut Nyak Mutia, pahlawan nasional Aceh, Indonesia. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan perempuan Aceh yang dijadikan pahlawan nasional Indonesia. Padahal beliau melakukan perjuangan pada masa itu, untuk melawan kolonial Belanda yang ingin masuk ke Aceh dan bertujuan menjajah Nangro Aceh Darussalam. Bahkan pada waktu itu, belum adanya negara Indonesia, bahkan jauh sebelum adanya Indonesia pada tahun 1945. Aceh adalah resmi sebagai sebuah negara yang sah dengan bukti-bukti sejarah dan situs sejarah yang masih abadi sampai saat ini di Aceh serta diakui di seluruh dunia. Lalu Aceh bergabung dengan negara Indonesia pada tahun 1945 atas kesepakatan Tengku Daud Bereh dengan Bung Karno dengan iming-iming Aceh menjadi daerah istimewa di Indonesia ini. Sehingga dengan sebab itulah bergabungnya Aceh dengan Indonesia sehingga dunia luar baru mengakui negara Indonesia menjadi sebuah negara, karena hanya Aceh yang masih berdaulat dan tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda atau negara manapun, sementara Pulau Jawa sudah menjadi bagian dari jajahan negara kolonial Belanda. Cut Mutia turut mempertaruhkan nyawanya demi mengusir penjajah Belanda. Bahkan, sejak kecil, ia sudah dididik untuk memahami soal agama dan ilmu bermain pedang. Semasa hidup, Cut Mutia dikenal sebagai ahli pengatur strategi pertempuran. Taktiknya seringkali memporak-porandakan pertahanan militer Belanda. Salah satu taktik yang pernah ia gunakan adalah taktik serang dan mundur, serta menggunakan prajurit memata-matai gerak-gerik pasukan lawan. Meski sempat dibujuk untuk menyerah, Cut Mutia tetap memilih berperang. Cut Nyak Mutia atau Cut Mutia lahir di Aceh, pada tanggal 15 Februari tahun 1870. Cut Mutia merupakan satu-satunya anak perempuan dari pasangan Teuku Ben Daud Pirak dan Cut Jah. Orang tuanya merupakan keturunan Minangkabau asal Sijunjung, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang ulama dan pemimpin pemerintahan di daerah Pirak saat itu. Semasa hidupnya, Cut Mutia sudah menikah sebanyak 3 kali. Suami pertamanya adalah Teuku Syamsarif atau yang dikenal Teuku Cik Bintara. Lalu, suami keduanya bernama Teuku Cik Muhammad. Bersama dengan suami keduanya inilah Cut Mutia pertama kali turun ke medan perang melawan Belanda. Bersama suami keduanya, pada 1899, Cik Muhammad memimpin serangan melawan Belanda. Awalnya, pasukan Belanda kebingungan harus berbuat apa. Namun, 2 tahun berikutnya, Cik Muhammad bersama pasukannya tidak lagi bergerak. Belanda mengira mereka sudah kehilangan semangat untuk melakukan perlawanan. Namun, pada 1901, Cik Muhammad kembali melakukan serangan mendadak dan berhasil menghancurkan pertahanan Belanda di sana. Atas keberhasilannya ini, Teuku Cik Muhammad diangkat menjadi Bupati Kereto oleh Sultan Aceh. Pada 1905, Cik Muhammad ditangkap oleh Belanda. Ia dimasukkan ke dalam penjara dan ditembak mati oleh pasukan Belanda. Setelah suami kedua meninggal, Cut Mutia menikah lagi dengan Pang Nanggro. Dengan suami ketiganya ini akhirnya mereka melanjutkan melawan penjajahan Belanda. Ia bersama Pang Nanggro bergabung dengan pasukan lainnya di bawah pimpinan Teuku Muda Ganto. Cut Mutia dan Pang Nanggro saling bahu-membahu melawan Belanda. Namun, pada suatu pertempuran dengan Korps Marehausi, satuan militer bentukan kolonial Hindia Belanda, di Paya Cicem, Cut Mutia bersama para wanita lain melarikan diri ke hutan. Pang Nanggro sendiri melanjutkan perlawanan hingga tewas pada tanggal 26 September tahun 1910. Mengetahui hal tersebut, Cut Mutia bangkit dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukannya, yaitu 45 orang dan 13 senjata.
Cut Mutia menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo melintasi hutan belantara. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1910, Cut Mutia bersama pasukannya ditemukan oleh pihak Belanda dari persembunyiannya di Payacicem. Awalnya ia menolak untuk ditangkap sambil memegang rencong, senjata khas Aceh. Cut Mutia gugur setelah pasukan Belanda menembaknya di kepala dan dada sebanyak 3 kali. Dengan perjuangan Cut Mutia ini, mempertahankan Nangro Aceh dari kolonial Belanda sampai titik darah penghabisan. Semoga akan melahirkan cutnya-cutnya yang lain di Aceh yang melawan ketidakadilan yang diderita Aceh. Amin ya rabbal alamin, salam sukses selalu.
2 kotak per orang, semen, puasa 3 orang.